Dunia sedang tidak baik-baik saja. Mayoritas energi yang kita hasilkan berasal dari sumber energi yang tidak bersih. Salah satunya adalah batu bara. Saat ini, pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara adalah komponen terbesar pembangkit listrik di Indonesia. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menciptakan SDG atau Sustainable Development Goals yang bertujuan untuk menjadi acuan keberhasilan sebuah dunia yang lebih layak untuk ditinggali secara berkelanjutan. Dari 17 poin SDG, terdapat 4 poin yang akan kami soroti, yaitu poin nomor 7, energi bersih dan terjangkau. Poin nomor 8, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Poin nomor 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Dan terakhir, poin nomor 13, aksi terhadap iklim. Titik tengah dari keempat poin tersebut sangat tepat untuk pembahasan kami pada kali ini, yaitu energi surya. Sementara itu, kebutuhan listrik terus meningkat. Ini membuat sejumlah negara berupaya untuk mencari dan memanfaatkan sumber energi listrik terbarukan. Presiden Jokowi hari ini meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung. Manfaatan energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap terus meningkat. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung di Cirata hampir rampung. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangkit listrik tenaga surya. Planet kita mendapat banyak sekali energi, kira-kira 173.000 terawatt. Itu lebih dari 10.000 kali lipat dari energi yang digunakan seluruh populasi bumi. Jadi, apakah mungkin jika suatu hari penduduk bumi sepenuhnya mengandalkan energi surya untuk kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus meneliti bagaimana caranya panel surya mengubah energi surya menjadi energi listrik. Panel surya bekerja dengan cara mengambil energi dari sinar matahari lalu mengubahnya menjadi listrik. Sinar matahari mengandung foton. Saat foton-foton ini sampai di modul panel surya, terciptalah arus listrik. Kemudian arus listrik ini berpindah menuju sebuah inverter yang akan mengubah listrik DC atau direct current menjadi AC atau alternate current. Saat arus listrik sudah menjadi AC, maka listrik sudah siap digunakan untuk kebutuhan. Dari inverter, arus listrik langsung dialirkan ke jaringan listrik utama bangunan dan bisa menyediakan energi untuk jaringan lain juga. Jika permintaan listrik dari jaringan lain lebih tinggi, maka bisa menarik energi dari jaringan PLN. Jika matahari memproduksi energi lebih banyak dari yang dibutuhkan, maka overproduksinya bisa dikembalikan ke jaringan PLN. Surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Adapun beberapa faktor yang harus kita perhatikan saat ingin menginstalasi panel surya. Yang pertama, lokasi orientasi dan kemiringan derajat panel surya. Yang kedua, sistem penyimpanan energi. Yang ketiga, pemeliharaan dan umur pakai. Yang keempat, regulasi dan izin yang berlaku pada wilayah Anda. I am standing in the middle of a floating solar farm. The largest floating farm in Southeast Asia. Yes, solar panels can float on water. You have never seen anything like this because it just completed today. This is so cool. First time in my life. I didn't know these things existed. Where is this? Why do we need solar panels on top of water? And isn't it easier to build on land? I am now in Indonesia, a country with over 17,000 islands that needs clean energy today. But in this part of the world, there is not a lot of wind. So it's very hard to build a wind farm. And there is not a lot of flat land. Most of it is used for agriculture.